Soal, mad dalilu ala jawazi ziyarati qabrin nabiyyi alaihi salatu wassalam lirrijali walin nisa. Mad dalilu, apakah dalil ala jawazi atas kebolehan ziyarati qabrin nabiyyi, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrijali, bagi kaum laki-laki, wan nisa'i, dan kaum perempuan. Jawab, tusannu, disunnahkan, ziyaratu qabrin nabi, ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ijma'i, dengan kesepakatan para ulama. Semua ulama sepakat, para imam mujtahid, sehingga kesepakatan ini menjadi apa? Konsensus, menjadi ijma' terkait kesunnahan ziarah ke makam Rasulullah. Naqala dzalika, telah menukil akan demikian itu ijma' kesunnahan ziarah kepada Rasulullah atau ke makam Rasulullah Al-Qadhi Iyad, oleh Al-Qadhi Iyad wan Nawawi, dan oleh An-Nawawi, Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, ulama besar ahli hadis terkemuka. Qala ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, walau annahum, dan apabila bahwa mereka orang-orang mukmin, idh zalamu, ketika menzalimi oleh mereka, anfusahum, akan diri mereka, yang dimaksud berbuat maksiat. Ja'uka, datang mereka akan engkau atau kepada engkau wahai Muhammad, fastaghfirullah, maka memohonkan ampun oleh mereka Allah kepada Allah, wastaghfara, dan memohonkan ampunan lahum, bagi mereka ar-rasul, oleh Rasulullah. Mereka mohon ampun, mereka datang menghadap Rasulullah dalam keadaan mereka minta ampun kepada Allah dari dosa-dosanya, dan kemudian Rasulullah juga memohonkan ampun kepada Allah bagi mereka. Lawajadullaha tawwabar rahima, benar-benar mendapati oleh mereka akan Allah Maha penerima taubat, rahimah, Maha penyayang. Ayat ini memberikan makna bahwa di dalamnya ada anjuran untuk ziarah kepada Rasulullah. Untuk apa? Ziarah kepada Rasulullah. Ja'uka, ayatnya gitu, mengatakan walau annahum yazalamu anfusahum ja'uka, datang mereka kepadamu. Nah, anjuran datang menghadap Rasulullah itu tidak tertentu di masa hidupnya beliau saja, tetapi juga setelah wafatnya. Paham tidak ya? Tidak tertentu hanya di masa hidup beliau saja, tetapi setelah wafat Rasulullah pun ada anjuran untuk ziarah. Paham ini? Lalu yang kedua dari ayat ini juga difahami apa? Bahwa seorang mukmin fasik, pelaku maksiat, datang menghadap Rasulullah dalam keadaan dia memohon ampunan kepada Allah, maka Rasulullah pun akan memohonkan ampunan bagi orang tersebut kepada Allah dengan sebab dia datang kepada Rasulullah. Jaminannya apa? Jaminannya Allah mengampuni dosa orang tersebut. Paham tidak nih? Tuh Allah berfirman begitu.
lawajadullaha tawwabar rahim. Kemudian yang ketiga, penyebutan annahum, walau annahum, sekalipun umpama mereka orang-orang mukmin. Ini yang dimaksud tidak tertentu bagi laki-laki saja, tapi ini juga berlaku umum bagi laki-laki dan perempuan. Paham tidak ini? Itu makna ayat begitu. Karena tidak ada pengkhusus terhadap ayat ini bahwa ayat tersebut maknanya tertentu bagi laki-laki saja. Tidak. Paham tidak ini? Terkait ayat ini. Nah, sehingga ayat ini menjadi dalil bagi kebolehan ziarah bagi orang-orang atau bagi kaum perempuan mukmin kepada Rasulullah atau ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat dipahami ya? Dan ada kisah nyata yang kisah ini dikutip oleh para ulama kita seperti dalam kitab Al-Idah di Manasikil Haji wal Umrah karya Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam syarah beliau terhadap kitab Manasik karya Al-Imam An-Nawawi. Dikisahkan, jadi kitab ini membahas tentang manasik haji umrah, kemudian termasuk rangkaiannya adalah ziarah ke makam Rasulullah, walaupun itu bukan bagian daripada ibadah haji dan umrah itu sendiri, tetapi ada anjuran karena Rasulullah mengatakan man hajja falam yazurni faqad jafani. Siapa orang berhaji lalu dia tidak berkunjung kepadaku, maka itu orang sama juga mengasingkanku. Artinya apa? Seakan itu orang tidak kenal terhadap nabinya sendiri. Jafani, kata Rasulullah. Nah, maka dalam kitab ini Syekh Ibn Hajar memasukkan tentang adab tata cara praktik ziarah ke makam Rasulullah. Nah, di bab itu dikutip kisah tentang seorang badui datang menghadap ke makam Rasulullah. Lalu di hadapan makam Rasulullah ini setelah salam kepada Rasulullah, si badui ini mengutip ayat Al-Quran ini. Kata si badui ini, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni sami'tu, sungguh aku telah mendengar qaulullah ta'ala, akan firman Allah dalam Al-Quran mengatakan apa? Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Kata si badui ini di hadapan makam Nabi, ya Rasulullah, saya mendengar dalam Al-Quran ada firman Allah bahwa mereka orang-orang mukmin yang telah berlaku zalim terhadap diri mereka sendiri, artinya berbuat maksiat, lalu mereka datang kepadamu dalam keadaan mereka mohon ampunan kepada Allah, dan kemudian Rasulullah, engkau wahai Rasulullah juga mohonkan ampun bagi orang mukmin tersebut, maka tentulah Allah mengampuni dosanya. Lalu kata si badui ini, faqad ji'tuka mustaghfiran min dzambi, wahai Rasulullah, saat ini saya datang menghadap kepadamu dalam keadaan saya mohon ampunan kepada Allah, maka pintakanlah ampunan bagiku kepada Allah olehmu wahai Rasulullah, karena saya sendiri apa? Datang dalam keadaan mohon ampunan kepada Allah. Setelah selesai baca ayat itu, si badui baca bait syair, ya khayra man dufinat bil qa'i a'udzuhu wa taba min timihin al qa'u wal akamu amsil fida'u li qamrin anta sakinuhu fihi al afafu wa fihi al judu wal karamu anta asy-syafi'u alladhi turja syafa'atuhu
'inda as-sirati idza ma zallatil qadamu wa sahibaka fala ansahuma abada minni assalamu alaikum ma jarul qalam. Artinya di yang paling akhir 4 bait syair. Bait terakhir itu dan salam kepada 2 sahabatmu yaitu Abu Bakar dan Umar yang berada di samping Rasulullah. Minni assalamu alaikum, salam dariku bagi kalian semua. Ma jarul qalam, selama pulpen itu menulis, artinya sampai hari kiamat. Salam dariku bagi kalian. Kemudian si badui ini keluar dari makam Rasulullah, itu keluar pulang. Nah, di saat yang sama ketika itu ada seorang ulama namanya Imam Al-Utbi. Imam siapa? Imam Utbi. Imam Utbi saat itu sedang tidur di Masjid Nabi, saat itu sedang tidur. Nah, Imam Utbi ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dibangunin Imam Utbi ini oleh Rasulullah. Ya Utbi, ilhaqil a'rabi. Bangun-bangun, tuh temuin si badui itu tadi. Si badui temuin. Wa akhbirhu anna Allah qad ghafara lahu. Beritakan kepada dia bahwa Allah telah mengampuni dosanya. Kontan saat itu. Imam Utbi langsung bangun, kemudian keluar dari masjid, nyari-nyari mana si badui tadi itu yang barusan ziarah ke makam Rasulullah. Ditemui, apa engkau barusan tadi ziarah ke makam Rasulullah, menghadap Rasulullah dalam keadaan engkau minta ampun daripada dosa-dosamu kepada Allah? Kata si badui, iya saya. Kata Imam Utbi, saya barusan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, diperintah untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa. Masya Allah, kontan itu, kontan itu. Nah, jadi anjuran ayat ini yang terkandung di dalamnya untuk ziarah ke makam Rasulullah tidak berlaku bagi kaum laki-laki saja. Sehingga ayat ini seperti dijelaskan oleh para ulama menjadi dalil terkait atau bagi kebolehan ziarah ke makam Rasulullah bagi kaum perempuan. Dengan atau ke makam para wali bagaimana? Boleh juga. Ya sama, prinsipnya sama. Kalau ke makam Rasulullah boleh bagi kaum perempuan, ke makam-makam orang soleh atau istilah kita makam-makam keramat bagaimana? Boleh. Boleh. Lanjut. Al-haditha, ini dalil dari hadis. Al-haditha bacanya al-haditha ay iqra'il haditha. Bacalah kalau akan hadis ini sebagai dalil. Sabda Nabi, man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Man, siapa orang ziarah atau berkunjung qabri, ke kuburku, wajabat, wajib lahu baginya orang tersebut syafa'ati, syafaatku. Rawahu ad-Daraqutni, telah meriwayatkannya oleh ad-Daraqutni, bacanya ad-Dara kasyarakat, ad-Daraqutni. Ini ra-nya ini enggak berubah, fathah terus ya. Ad-Daraqutni, yang mu'rabnya yang belakangnya qutniyu, qutniyah, qutniyi. Di sini qutniyu karena ada fa'il. Rawahu, telah meriwayatkannya akan hadis ad-Daraqutni wa qawwahu, dan telah menguatkannya akan hadis Al-Hafidz Subki oleh Al-Hafidz As-Subki, Taqiyuddin, Imam Taqiyuddin As-Subki. Wa amma hadisu, dan adapun hadis la tushaddur rihalu, tidak boleh dipersiapkan akan perjalanan illa ila salasati masajida, kecuali ke 3 masjid. Kecuali ke 3 masjid. Yang dimaksud itu Masjidil Haram,
Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. 3 masjid ini. Maknanya hadis, man arada safara, siapa orang yang berkehendak bepergian, li ajlis salati, untuk tujuan salat, fi masjidin, di suatu masjid, yang bagi seharusnya, seyogyanya, ayyusafira, untuk musafir dia, lihaula'il masajidis salasati, bagi itu masjid-masjid yang 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Mengapa? Lianna salata, karena sesungguhnya salat, fiha, di dalamnya itu masajid yang 3, tatadha'afu, itu berlipat pahalanya, berlipat pahalanya. Wa yuhmadu, dan bawakan nada, akan ini makna hadis, ala nadbi, di atas kesunnahan, la ala wujubi, bukan di atas wajib, bukan di atas kewajiban. Fal hadisu, maka hadis tersebut, makhsusun, itu dikhususkan, bis safari, dengan perjalanan, li ajlis salati, untuk tujuan salat. Walaysa fihi, dan tidak ada di dalam hadis tersebut, annahu, bahasanya, la tajuzu, tidak boleh, ziaratu kubrin nabi, ziarah ke makam Rasulullah. Ini hadis tidak ada kaitannya dengan ziarah ke makam Rasulullah, karena ziarah ke makam Rasulullah ada hadisnya tersendiri, dan sholat di Masjid Nabawi ada hadisnya tersendiri. Paham? Ada orang sesat namanya Ibnu Taimiyah, Ahmad Ibn Taimiyah. Ada banyak sekali kesesatan orang ini. Salah satunya, dia mengatakan as-safar, perjalanan untuk tujuan ziarah ke makam Rasulullah, kata dia, adalah perjalanan maksiat. Na'udzubillah. Ini orang betul-betul menyakiti Rasulullah. Kata Ibnu Taimiyah, ini perjalanan menuju ziarah ke makam Rasulullah untuk tujuan ziarah kepadanya, ini safar maksiat, sehingga tidak boleh qasar salat dalam perjalanan tersebut. Na'udzubillah. Lalu dia berdalil dengan hadis ini. Kata Ibnu Taimiyah, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajid. Tidak boleh dibuat, dipersiapkan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Jadi jangan ke Masjid Nabawi untuk tujuan itu, tapi hendaklah bertujuan untuk sholat di dalamnya. Kata Ibnu Taimiyah gitu. Dia menyelewengkan makna hadis ini, menyelewengkan makna hadis ini. Padahal yang dimaksud la tushaddur rihal ini bukan untuk melarang ziarah ke makam Rasulullah, tapi hadis ini untuk menegaskan bahwa sholat di masjid manapun sama aja, sejauh manapun sama aja, kecuali 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kita sholat ke Istiqlal, ya sama aja pahalanya, kagak ada keistimewaan tersendiri. Paham gak nih? Itu yang dimaksud oleh hadis ini. Cuman ini hadis kemudian diselewengkan maknanya oleh Ibnu Taimiyah untuk melarang orang ziarah ke makam Rasulullah. Dan pemahaman itulah sekarang kemudian diambil oleh orang-orang Wahabi rusak. Mereka yang menamakan dirinya Salafi, nggak boleh ziarah ke makam Rasulullah, lalu berdalil dengan hadis ini. Itu pemahaman ngaco. Ziarah ke makam Rasulullah ada banyak hadis-hadis menganjurkan itu. Salah satu tadi yang kita baca, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah ke makamku wajib baginya syafaat. Paham tidak ini?
Wallahu a'lam bishawab.